Assalamualaikum. Mau memulai usaha nggak perlu dengan modal besar, banyak orang sukses dari berjualan ini. Cocok jual di sekolahan, gerobak pinggir jalan, ataupun juga bisa untuk usaha keliling. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Pertama kita haluskan dulu 7 siung bawang putih. Ini kita haluskan dulu sampai halus. Atau kalau teman-teman mau menggunakan bawang putih bubuk juga boleh. Ini kita ambil dan langsung aja kita masukkan ke dalam 500 ml air yang sudah mendidih. Tambahkan dengan 1 sendok teh munjung garam. 1 bungkus kaldu bubuk, aku menggunakan rasa ayam yang dari merek Royco. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan rasa sapi atau dari merek lain juga boleh. Untuk apinya ini masih menyala ya, cuman aku kecilkan aja biar nanti nggak luber kemana-mana. Lanjut tambahkan dengan setengah sendok teh lada putih bubuk. Seperti biasa aku menggunakan lada putih Bangka karena untuk menambah cita rasa makanan ya. Dan kalau lada putih Bangka itu rasanya lebih strong. Kalau teman-teman mau menggunakan lada putih yang biasa itu bisa ditambah ya. Jadi nanti pakai 1 sendok teh. Sambil menunggu merebus bumbu, ini aku siapkan dulu 250 gram tepung terigu atau setara dengan 25 sendok makan. Aku menggunakan ukuran sendok yang biasa ya, dan ukurannya itu nggak terlalu munjung, yang biasa aja seperti ini. Setelah tepung terigunya siap, ini langsung aja kita masukkan air bumbu yang sudah kita rebus tadi. Kita masukkan semua ke dalam tepung. Saat memasukkannya ini harus hati-hati ya, karena memang air mendidih. Langsung aja kita masukkan semua dan langsung kita aduk. Aduk menggunakan spatula, sendok ataupun centong, jangan langsung menggunakan tangan ya, karena memang benar-benar panas. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, untuk hasilnya seperti ini, kita tunggu dulu sampai uap panasnya hilang atau suhu ruang. Nah ini adonannya udah dingin ya, udah di suhu ruang. Lanjut kita tambahkan dengan 4 sendok makan minyak goreng. Lalu kita aduk kembali, bisa menggunakan spatula atau juga bisa langsung diuleni menggunakan tangan. Di sini aku nggak menggunakan sarung tangan, tangan aku udah bersih. Karena kalau menggunakan sarung tangan itu lebih ribet dan juga nempel-nempel atau lengket gitu ya. Kita uleni sampai tercampur. Setelah tercampur rata, lanjut tambahkan dengan 300 gram tepung tapioka atau setara dengan 30 sendok makan. Ukuran sendok yang digunakan itu sama seperti kita mengukur tepung terigu tadi. Tapi waktu menambahkan tepung tapiokanya itu secara bertahap sedikit demi sedikit ya. Di sini aku tambahkan 10 sendok seperti itu ya. Lakukan sampai selesai. Tapi yang namanya ukuran sendok itu adalah ukuran yang tidak baku. Jadi mungkin nanti kadang ada melesetnya ya. Pokoknya adonannya itu diuleni terus aja. Kalau adonannya itu dirasa udah pas seperti ini, tidak lengket, itu tandanya sudah pas. Tapi kalau masih ada lengket-lengketnya, itu tambahkan aja dengan tepung tapioka lagi. Dan adonannya seperti ini ya. Ini udah pas banget dan siap untuk kita bentuk. Untuk membentuknya aku menggunakan tatakan berbahan silikon. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan meja aja nggak apa-apa, yang penting bersih. Lalu kita lumuri dulu atau kita taburi dulu menggunakan tepung tapioka. Ambil sedikit adonan, lalu kita bentuk kecil-kecil memanjang seperti ini. Karena nanti kita bikinnya adonannya itu kecil-kecil ya. Kalau dibulet-buletin nanti lama ya, kelamaan. Jadi ini pakai alternatif yang cepat aja. Setelah selesai dibentuk panjang-panjang, tinggal kita potong-potong aja seperti ini. Kalau nggak ada alat yang kayak gini, yang teman-teman juga bisa ya memotongnya hanya menggunakan pisau aja, nggak apa-apa ya. Tinggal kita potong-potong kecil-kecil seperti ini.
Kalau teman-teman suka dibikin bulat-bulat kecil-kecil manual juga boleh ya, jadi sesuai selera aja. Kalau udah jadi seperti ini langsung aja kita rebus ya, nggak usah nunggu sampai semuanya selesai. Jadi kita juga sudah harus mendidihkan air. Kita potong-potong semua, setelah selesai kita potong-potong satu kali kayak gini langsung aja kita masukkan ke dalam air rebusan. Jadi nanti biar nggak menunggu lama. Setelah selesai kita bentuk semua, lanjut tinggal kita rebus sambil sesekali diaduk seperti ini. Biar nanti kalau belum matang di bagian bawahnya nggak gosong ya. Ini udah mulai mendidih, masih harus terus diaduk sampai mengapung semua sampai matang. Kurang lebih sekitar 30 menit ya, tapi semua itu disesuaikan dengan besar kecilnya api. Pokoknya harus matang. Biar nanti awet tahan lama, nggak cepat basi ya kalau udah tanak. Tapi kalau kurang tanak nanti bisa cepat basi. Nah ini udah matang ya, udah terlihat seperti mengkilat-mengkilat kayak gini tuh tandanya udah matang. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah dingin kita masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan dengan minyak goreng, kita aduk dengan minyak goreng sedikit gitu ya biar nanti nggak lengket dan bisa langsung kita tusuk-tusuk. Tapi maaf di sini aku ngambil videonya itu waktu malam hari dan keadaan cahaya juga kurang, jadi warnanya terlihat seperti pucat seperti ini ya. Di sini mau aku tusuk-tusuk menggunakan tusukan bambu. Tusukannya itu usahakan yang kecil ya, karena memang harus disesuaikan dengan besar kecilnya ciloknya ini. Setelah selesai kita tusuk, untuk hasilnya seperti ini. Satu tusuk saya isi 4 cilok, 4 buah cilok, ukurannya sedang, cocok banget kalau dijual 1000-an. Untuk satu resep ini jadi 100 tusuk. Sebenarnya 105 tusuk ya, tapi kita bulatkan aja jadi 100 tusuk gitu. Untuk ciloknya udah siap, lanjut kita bikin untuk pelengkapnya. Pecahkan 2 butir telur berukuran sedang. Tambahkan dengan 6 sendok makan air putih. Ini aku menggunakan air biasa ya. Setiap 1 butir telur itu tambahkan dengan 3 sendok makan air ya. Jadi kalau kita menggunakan 3 butir telur nambahnya ya berarti 9 sendok makan gitu. Lanjut untuk perasanya aku menggunakan sedikit merica bubuk dan juga kaldu bubuk secukupnya. Lalu kita kocok sampai tercampur rata. Karena kita mau bikin seperti telur gulung, itu usahakan untuk mengocoknya ini memang harus benar-benar jadi cair ya. Kalau telurnya itu belum cair, nanti waktu kita goreng jadi menggumpal dan tidak bisa menyebar. Di sini aku menggunakan alat pengocok telur. Kalau teman-teman hanya menggunakan garpu juga boleh ya. Jadi kocok aja terus, pokoknya sampai cair. Atau juga bisa dimasukkan ke dalam botol dan kita kocok. Nah ini adonan telurnya udah mencair, kita matikan dan siap untuk kita goreng. Panaskan minyak, kita goreng dulu untuk ciloknya. Kita goreng sebentar saja, kita goreng setengah matang. Setelah matang kita angkat dan kita tiriskan dulu. Baru akan kita beri telur. Untuk 1 tusuk itu telurnya cukup 1 sendok makan aja udah banyak kelihatan menyebar seperti ini. Ambil menggunakan cilok yang sudah kita tusuk dan kita gulung-gulung. Bawa ke pinggir dan agak ditekan-tekan biar nanti minyaknya itu tiris ya. Seperti ini. Walaupun kita hanya menggunakan 1 sendok makan adonan telur, tapi kelihatan banyak banget seperti ini. Untuk 2 butir telur yang saya gunakan tadi itu bisa untuk menggoreng 45 tusuk cilok. Tapi semua itu disesuaikan dengan besar kecilnya telur ya. Semakin besar telur ya nanti berarti semakin banyak, atau semakin kecil telur ya nanti berarti semakin sedikit. Jadi untuk 100 tusuk cilok ini kita membutuhkan 5-6 butir telur, tergantung besar kecilnya telur ya. Seperti ini hasilnya.
Walaupun kita hanya menggunakan 1 sendok makan telur, tapi hasilnya itu terlihat seperti terselimuti telur semua seperti ini ya. Jadi kalau dijual 1000-an itu udah pas banget. Tapi untuk harga jual itu disesuaikan dengan modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Cilor gulung ini enak banget kalau kita sajikan dengan saus encer. Untuk resep sausnya udah pernah aku share, nanti untuk linknya aku sematin di deskripsi. Ini enak banget, anak sekolah maupun orang dewasa pasti suka. Untuk penyajian bisa kita masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan saus encer tadi ya. Resep yang kedua. Sudah saya siapkan sosis merah. Ini aku pakai yang merek sosis ngetop, isinya 32, harga 25.000. Ini mau kita potong dulu. Untuk cara memotongnya itu kita bagi satu buah sosis ini menjadi 8 bagian. Kita potong dulu menjadi 2 seperti ini biar nanti besar atau panjangnya itu sama. Tiap sisi potongannya baru kita potong menjadi 4 bagian. Karena satu bungkus itu isinya 32, jadi yang setengah bagian 16 buah sosis ini saya potong. Per satu buah sosis itu jadi 8 bagian. Dan untuk yang setengah bagian yang 16 sosis ini saya bagi menjadi 4 potongan. Seperti ini kita membaginya. Dan untuk satu potongan itu bagian ujungnya kita belah seperti ini biar nanti waktu kita goreng itu bisa mekar. Dan lakukan sampai semua selesai. Nah, kalau semua udah selesai kita potong dan kita iris seperti ini, lanjut kita bikin untuk tepung pencelupnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, aku pakai yang curah aja, atau setara dengan 10 sendok makan tepung terigu. Dan untuk perasanya aku menggunakan kaldu bubuk, ini cukup sekitar setengah sendok teh saja, dan setengah sendok teh garam. Ini kita aduk rata menggunakan air. Untuk menambahkan airnya itu cukup sedikit demi sedikit aja, dikira-kira gitu ya. Pokoknya untuk hasil akhirnya tingkat kekentalannya seperti ini. Tidak terlalu encer tapi juga agak kental ya, biar nanti tepungnya itu banyak yang menempel pada sosis dan sosisnya terlihat besar. Di sini saya siapkan juga 200 gram tepung panir. Ini saya masukkan ke piringnya baru sebagian aja. Nanti kalau kurang kita tambahkan lagi, karena nanti kalau langsung kita masukkan semua terkena tepung terigunya, adonan tepung terigu, takutnya malah jadi menggumpal dan kotor ya. Lanjut untuk sosis yang kita potong, satu sosis kita bagi menjadi 8 tadi, kita masukkan ke dalam adonan tepung dan kita baluri menggunakan tepung panir. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Untuk memberi tepung terigunya itu lumayan yang agak banyak biar nanti sosisnya terlihat besar. Untuk pencampurnya bisa langsung kita campur menggunakan sendok atau diayak seperti ini. Biar tepung panirnya banyak yang menempel itu agak ditekan-tekan. Di sini saya tidak menggunakan sarung tangan ya, tapi ini tangan aku udah bersih, aku udah cuci tangan ya. Nah, kalau udah seperti ini juga bisa langsung kita tusuk menggunakan tusukan bambu. Atau kalau mau lumuri menggunakan adonan tepung dan tepung panir, itu semua dulu juga boleh ya. Tapi di sini aku langsung tusuk aja biar nanti hasilnya itu cepat. Untuk satu tusuk itu 2 sosis selimut dan 1 sosis yang kita belah tadi. Agak diberi jarak karena sosis itu kalau digoreng agak mengembang ya. Seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Untuk satu resep ini nanti menghasilkan 64 sosis selimut gurita. Jajanan ini bisa langsung kita goreng atau juga bisa kita jadikan stok, masukkan ke dalam freezer.
Untuk menggorengnya, itu usahakan minyak yang kita gunakan itu harus banyak dan juga benar-benar panas, biar nanti matangnya itu merata sampai dalamnya ya, sampai sosis bagian dalam. Jangan lupa dibalik biar tidak gosong. Yang baru nemu channel ini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga. Kalau sudah berwarna coklat keemasan, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Untuk saran penyajian, kalau untuk ide jualan anak sekolah itu bisa kita goreng kalau sudah ada yang beli ya. Jadi nanti bisa dinikmati selagi hangat, selagi panas, rasanya itu lebih enak. Tapi kalau mau dititipkan di warung atau di kantin, langsung kita goreng semua karena memang mau dititipkan. Dan ini tidak keras ya, walaupun sudah dingin rasanya tetap enak dan rasa sosisnya itu berasa banget. Untuk ide jualan anak sekolah bisa kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Per tusuk bisa kita jual antara 1.000 sampai 2.000 rupiah, tergantung modal karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Rasanya enak, cara membuatnya juga cukup praktis, modal yang dibutuhkan juga cukup kecil, cocok banget untuk ide jualan. Oke, lanjut resep jajanan berikutnya. Siapkan 100 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu yang curah aja ya, atau sekitar 10 sendok makan. Untuk perasa tambahkan dengan kaldu bubuk dan kita aduk dengan air secukupnya sampai teksturnya seperti ini, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Pecahkan 1 butir telur lalu kita kocok sampai tercampur rata. Siapkan juga isiannya. Untuk isian aku menggunakan sosis merah, nugget ayam yang udah aku goreng, bakso, ini bakso ayam, dan juga telur puyuh. Bisa juga menggunakan isian lain seperti tempura, bakso ikan, telur ayam, atau yang lain. Siapkan juga 1 bungkus kulit lumpia. Untuk kulit lumpia itu langsung beli jadi aja biar nggak ribet, bisa beli di tempat frozen food. Untuk perasa bisa menggunakan bumbu tabur, aku menggunakan yang rasa jagung bakar merek Mazzoni. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan rasa balado atau barbecue dan yang lain juga boleh ya. Lanjut siapkan juga saus sambal ataupun saus tomat. Bahan sudah siap, lanjut bisa langsung kita masak. Siapkan teflon atau juga bisa menggunakan penggorengan. Masukkan 1 lembar kulit lumpia. Tambahkan dengan adonan tepung di bagian atasnya dan 1 sendok makan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Setelah masuk semua sudah rata, baru kita balik, kita masak sebentar. Tujuannya di sini biar adonan tepung dan juga telurnya itu matang dan juga tidak ada bau amisnya. Kalau udah matang, kita balik kembali. Dan bisa kita beri isian. Untuk isiannya aku menggunakan sosis merah yang sudah aku goreng dulu ya biar matang. Kita gunakan setengahnya saja, jangan digunakan semua. Jadi kita hanya menggunakan setengah bagian saja, kita ratakan. Ini kita gunakan api yang kecil aja ya. Lanjut kita taburi menggunakan bumbu tabur untuk rasa sesuai selera. Di sini aku menggunakan yang rasa jagung bakar. Tambahkan juga dengan saus sambal. Tapi kalau nggak mau pedas ya ditambah aja dengan saus tomat. Kalau udah matang tinggal kita tekuk aja seperti ini sambil agak ditekan-tekan biar nanti lengket. Dan ini sudah siap untuk disajikan. Lanjut di sini aku mau bikin lagi dengan isian yang lain. Untuk ide jualan, jajanan ini biasa aku sebut dengan martabak tempel. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda ya.
Tapi kalau di tempat saya, ini per biji bisa kita jual dengan harga 1.000 sampai 2.000 rupiah. Jadi disesuaikan aja dengan isiannya. Kalau yang ori itu biasa dijual dengan harga 1.000 rupiah tanpa isian. Dan kalau yang ada isiannya seperti bakso, nugget, sosis, ataupun telur puyuh itu bisa dijual dengan harga 2.000 rupiah. Untuk yang ini itu isiannya nugget ayam, aku belinya juga frozen food. Kita tinggal beli aja dan tinggal digoreng aja, bisa jadi isian. Kalau yang ini isiannya adalah telur puyuh. Telur puyuhnya ini sebelumnya kita rebus dulu dan kita potong-potong. Jadi cara membuatnya itu sebenarnya sama, yang membedakan hanya isiannya saja. Yang terakhir ini adalah yang ori. Cara membuatnya juga sama. Kulit lumpia kita masukkan, lalu kita tambahkan dengan adonan tepung. Bagian atasnya kita beri dengan 1 sendok makan telur, kita ratakan. Kita balik biar nanti adonan tepung dan juga telurnya ini matang, biar nggak ada rasa amis. Dah, kalau matang kita balik kembali. Dan kita beri dengan perasa, yaitu bumbu tabur sesuai selera dan juga sausnya. Udah kayak gini aja, simple banget, tinggal kita tekuk dan sudah matang, tinggal disajikan. Untuk jualan, untuk penyajian itu kita menggunakan kertas nasi aja yang udah kita potong dan kita tekuk seperti ini. Lalu kita masukkan aja martabak tempelnya. Walaupun ini yang ori yang gak ada isiannya, tapi ini juga sudah enak banget ya. Karena walaupun gak ada isian, tadi kita juga sudah menggunakan sedikit telur. Seperti ini tampilannya. Bisa kita jual dengan harga 1.000 rupiah. Untuk yang isian sosis, dalamnya seperti ini. Kelihatan penuh banget ya, padahal ini hanya setengah bagian sosis dan terlihat mewah banget isiannya. Untuk rasa pastinya lebih enak ya, karena memang ada isiannya. Untuk harga jual bisa kita jual antara harga Rp2.000 sampai Rp3.000, jadi tergantung banyak sedikitnya isian. Resep jajanan berikutnya ini rasanya enak, cara membuatnya super praktis, tampilannya juga menarik. Siapkan roti burger mini, satu wadah ini harganya 24.000, isi 20. Jadi untuk satu biji itu harganya 1.200. Ini bisa jadi 2 nanti. Karena kita jualnya itu secara terpisah ya, antara bagian atas dan juga bagian bawah. Jadi untuk harga rotinya ini per satunya itu 600. Kita buka dan bagian dalamnya kita olesi dulu menggunakan margarin. Setelah selesai kita olesi, lanjut bisa langsung kita panggang menggunakan teflon. Ini kita olesi dulu dengan sedikit margarin, lalu kita panggang. Lanjut kita olesi lagi ya bagian atasnya menggunakan margarin seperti ini. Nah, kalau sudah mulai empuk baru kita balik. Waktu memasaknya itu gunakan api yang sedang aja ya, cenderung kecil, jangan terlalu besar biar nggak cepat gosong. Pokoknya ini kita panggang sampai kalau dipegang-pegang kayak gini tuh empuk. Nah, tandanya udah matang ya. Lanjut, di sini kita beri topping. Pertama kita beri dulu susu kental manis, untuk banyak sedikitnya itu sesuai selera aja ya.
Untuk isian atau topping itu sebenarnya sesuai selera aja, disesuaikan aja dengan request pembeli. Di sini pertama aku beri dengan meses coklat. Dan untuk bagian yang lain aku beri dengan keju parut. Untuk topping itu juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa juga ditambah dengan coklat pasta, coklat glaze, atau meses warna-warni, atau choco chip kayak gitu ya. Jadi sesuai selera aja. Semakin banyak topping itu semakin menarik pembeli. Nah, ini aku kreasikan aja seperti ini. Agar tampilannya itu lebih menarik, aku kreasikan bagian atasnya aku beri dengan slice strawberry. Karena warnanya kan merah menyala gitu ya, jadi tambah menarik aja. Selain itu juga menambah cita rasa. Semakin banyak rasa, topping ataupun kreasi itu juga menarik daya minat pembeli ya. Apalagi kalau dijualnya itu di sekolahan untuk jajanan anak sekolah. Kalau kreasinya itu banyak, jadi banyak yang lebih suka dan juga tertarik. Bisa kita kemas ke dalam plastik mika seperti ini, atau juga bisa langsung ditaruh di atas kertas nasi yang udah kita bentuk gitu aja juga sudah cukup ya. Jadi sesuai selera aja. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya ini per bijinya bisa dijual antara harga 1.500 sampai 3.000 rupiah, tergantung topping dan juga banyak sedikitnya topping. Hanya dengan modal setengah bagian roti burger yang tadinya 600 rupiah sudah bisa dapat untung yang lumayan. Rasanya juga enak, cara membuatnya super praktis. Jajanan berikutnya modal tahu jadi favorit semua kalangan. Siapkan 10 buah potong tahu putih. Aku menggunakan yang ukuran besar, kurang lebih beratnya 1 kg. Kita potong dulu jadi 2 seperti ini. Dan kita potong kembali. Jadi untuk 1 buah tahu ini jadi 16 bagian potongan kecil-kecil. Tapi semua itu disesuaikan aja dengan besarnya tahu yang teman-teman pakai. Dan lakukan terus sampai semua selesai. Setelah semua tahu selesai kita potong, lanjut kita bikin untuk bumbunya. Masukkan 3 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan dengan 1 saset kaldu bubuk. Aku menggunakan yang rasa kaldu sapi, boleh menggunakan yang ayam ataupun jamur. Tambahkan lada putih bubuk, ketumbar bubuk secukupnya. Dan ini tadi saya tambahkan dengan seujung sendok teh baking powder, tapi maaf ya nggak ke record. Lalu kita aduk rata menggunakan 350 ml air. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata, tidak ada yang bergerindil. Setelah tercampur rata, untuk teksturnya cair seperti ini dan bisa langsung kita panaskan minyak. Gunakan minyak yang banyak dan juga sudah panas. Setelah panas baru kita masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Kita masak dulu sampai kering dan matang. Yang baru nemu channel ini saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan resep-resep menarik lainnya. Dan juga share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain juga. Nah, ini tahunya udah mulai matang, udah mulai kering seperti ini. Bisa kita masukkan adonan tepung yang kita buat tadi. Untuk sekali kita masukkan itu cukup 1,5 centong saja. Dimasukkan dengan cara menyebar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Minyak yang kita gunakan kan juga panas dan api yang kita gunakan itu yang besar waktu memasukkan seperti ini.
Langsung saja kita aduk-aduk agar adonan tepungnya menempel pada tahu. Kalau teman-teman mau tepung atau kriwilnya itu semakin banyak, itu bisa dilakukan 2 kali penyiraman. Kalau sudah agak kering seperti ini, bisa kita lanjutkan lagi dengan proses menyiram yang kedua. Untuk prosesnya sama, setelah kita siram, tinggal kita aduk-aduk aja sampai kering. Nah, ini terlihat udah kering seperti ini ya, warnanya juga cantik banget. Udah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kebanyakan kalau tahu goreng itu setelah dingin itu dia kayak ngempes gitu ya. Kalau ini nanti tidak, dia tetap menggembung seperti ini dan tidak kempes. Untuk satu resep hasilnya banyak banget, jadi 1 baskom. Untuk penyajian bisa kita ambil seperlunya. Kalau nanti ada yang beli 2.000 atau 4.000 ataupun 5.000, bisa kita ambil seperti ini, secukupnya dulu. Dan kita beri bumbu. Untuk bumbunya kita menggunakan bumbu tabur dan untuk rasa itu sesuai selera aja. Di sini aku menggunakan rasa mix ya, pakai jagung bakar dan juga rasa balado. Atau kalau hanya menggunakan satu jenis rasa juga bisa ya, jadi sesuai permintaan pembeli saja. Lalu bisa kita tambahkan dengan saus sambal dan juga saus tomat sesuai selera. Kalau nggak suka pedas, yang pakainya saus tomat aja. Tapi kalau suka pedas bisa di mix ya antara saus tomat dan juga saus sambal biar nanti rasanya itu lebih endul. Dan untuk seberapa banyak itu juga disesuaikan aja dengan pembeli ya. Tapi semakin banyak nanti malah semakin enak dan rasanya juga semakin berasa. Setelah tercampur rata, ini sudah bisa kita sajikan. Untuk penyajian kita bisa menggunakan gelas plastik. Yang satu ini aku menggunakan yang ukuran 200 ml atau seperti gelas air mineral itu ya. Dan yang satu ini aku menggunakan yang ukuran 10 oz. Kalau nanti belinya lebih banyak, kita juga bisa menggunakan gelas plastik yang ukurannya lebih besar seperti 12 oz ataupun di atasnya. Hasilnya itu cantik, menarik, rasanya juga enak. Untuk harga jual sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Kalau di tempat saya untuk ukuran gelas 200 ml ini aku jual dengan harga 2.000 dan yang ukuran 10 oz aku jual dengan harga Rp5.000. Tampilannya seperti ini, rasanya enak, gurih, dan teksturnya juga crunchy. Terima kasih sudah menonton, semoga resep-resep ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya.